Mucho gusto. Nice to meet you all. Mucho gusto, amigos. Ya, selamat malam. Buenas noches. Ya, itu bahasa Spain. Terima kasih. Salam Nusantara. Salam Indonesia. Salam saudara-saudaraku yang kasih. Salam buat kekasih-kasih saya. Salam semuanya, semuanya. Haleluya, 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 haleluya. Yang itu di Sitaro itu, Pak Ahmad, selamat malam. Yang di Manado, ya. Yang di Kalimantan, yang di Sumatera, yang di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta. Haleluya. Dan bagaimana Maluku? Tuhan Yesus memberkati. Maju terus. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan melanjutkan sharing kita. Tadi pagi saya mengatakan bahwa 4 hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk menyelamatkan, untuk menjadikan kita memiliki iman yang menyelamatkan. Hal ini juga yang mau saya katakan, ada 4 hal yang dikerjakan Roh Kudus ketika kita mengalami pertobatan sejati, ketika kita sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Kristus. Supaya apa? Supaya pertobatan kita membawa dampak bagi manusia. Kalau pertobatan kita tidak membawa dampak bagi manusia, berarti ada something wrong, ada sesuatu yang salah dari pertobatan kita itu. Dan itu sebabnya kita akan melihat apa sih yang dikerjakan oleh Roh Kudus sehingga dia bisa membuat kita berdampak bagi dunia ini, berdampak bagi banyak orang, berdampak bagi manusia. Bukan hanya bagi orang-orang percaya, tapi juga bagi orang-orang yang belum percaya. Karena melalui tindak tanduk kita, melalui perilaku kita, kita bukan mencaci maki mereka, kita bukan mengolok-olok mereka, tetapi kita justru rela menolong mereka dalam situasi dan keadaan apapun sebagai umat ciptaan Allah, sebagai makhluk sosial, dan kita sebagai orang-orang yang percaya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Roh Kudus itu mengerjakan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa agar pertobatan kita memberikan dampak bagi manusia. Yang pertama yang dikerjakan oleh Roh Kudus ialah memenuhi setiap orang percaya. Jadi kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan mengalami pertobatan yang sejati. Coba saya bacakan dulu sebagai ayat pengantar bagi kita. Ini tentang Stefanus yang terdapat dalam Kisah Rasul 5 ayat yang ini keberapa ini? Ya, Kisah Rasul 6 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Allah. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan penuh Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikor, Timon, Parmenas, dan Nikolos, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Jadi berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan Stefanus. 7 orang yang terpilih, ya. Tapi saya hanya mau mengatakan kepada kita tentang Stefanus yang dikatakan oleh firman Allah penuh iman dan Roh Kudus. Kita lihat dulu pembanding Kisah Rasul. Kisah Rasul 9
9 ayat yang ke-17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Jadi Roh Kudus itu berfungsi untuk memenuhi orang yang kalau saat keselamatannya itu mungkin kalau air ya mungkin dimulai dari setengah kah, lalu kemudian diisi terus sampai penuh, sampai meluber, sampai menunjukkan karakter dan tindakan Yesus Kristus. Nah, kita bisa melihat contoh yang tadi, Stefanus itu, yang walaupun dirajam sampai mati karena imannya, tetapi dia tidak pernah menyalahkan orang yang merajam itu. Dan yang anehnya, yang merajam itu adalah Paulus atau Saulus itu. "Ampunilah mereka, Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tentu pada waktu itu di bawah arahan Saulus, bagaimana supaya si manusia penuh iman dan Roh Kudus ini bisa mati pada waktu itu. Dia dilempari batu dan memang akhirnya dia meninggal dunia. Tapi doanya dijawab oleh Tuhan. Mereka diampuni, salah satu yang diampuni adalah tokohnya sendiri, yaitu Saulus. Saulus mendapat kesempatan untuk melayani Tuhan, dan Alkitab yang sudah kita baca tadi dalam Kisah Rasul 9 ayat 17 itu, bahwa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di jalan menuju Damsyik itu, lalu dia berkata, "Siapakah engkau?" "Akulah Tuhan yang kamu aniaya itu." Sekalipun bukan Yesus yang dianiaya, tetapi anak-anaknya atau orang-orang percaya kepadanya yang pada waktu itu disebut sekte Tuhan. Mereka-mereka yang betul-betul mengasihi Tuhan. Lalu, dia kaget luar biasa. Lalu Paulus ini nggak bisa melihat, buta pada saat itu. Tetapi Tuhan sudah memberikan sesuatu hal bagi Ananias yang takut akan Tuhan itu. Ananias itu takut sebenarnya mau bertemu dengan Saulus. Dia sudah dengar bagaimana perbuatan Saulus ini, ganasnya Saulus ini. Dia sudah dengar bagaimana dia atas arahannya membunuh rekan sejawatnya, yaitu Stefanus. Itu sebabnya dia sangat takut dan dia berargumentasi dengan Tuhan. "Tuhan, aku udah dengar dia ini begini. Begono. Artinya supaya jangan Nyatanya biar dia takut akan Tuhan, melihat orang yang sadis juga rupanya bergeming juga dia. Tapi Tuhan katakan, "Saulus ini telah aku pilih untuk melayani aku. Pergi untuk menyembuhkan dia." Maka pergilah dia menyembuhkan si Saulus ini. Dan kemudian dia melihat dan dia penuh Roh Kudus melalui penumpangan tangannya. Dan kita bisa melihat pada akhirnya bagaimana Saulus dipilih oleh Tuhan. Jadi tugas yang pertama itu, Tuhan itu memenuhi, Roh Kudus itu memenuhi seseorang supaya yang dilakukan bukan lagi keinginannya, kehendaknya, kemauannya, tapi kemauan dari Roh Kudus, kehendak dari Roh Kudus. Apa yang diinginkan Tuhan, apa yang dimaui Tuhan, itu yang dilakukannya. Kalau Tuhan katakan kau pergi menginjil ke sana, dia pergi ke situ. Kalau Tuhan katakan mengasihi musuhmu, dia mengasihi musuhnya. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan, dia melakukan itu. Wow. Luar biasa. Luar biasa. Jadi Roh Kudus itu memenuhi. Sehingga yang dilakukan adalah
hal-hal yang sesuai dengan firman Allah. Yang kedua yang dilakukan oleh Roh Kudus, dia itu mengajar. Saya buka dulu Yohanes 14 ayat yang ke-26, demikian bunyi firman Allah. Yohanes 14 ayat 26 demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi dia mengajar. Mengajar kita tentang hal-hal yang luar biasa. Kita tahu bahwa tugas Yesus itu adalah selama di muka bumi, preaching, teaching, and healing. Preaching itu mengajarkan tentang kepastian ilahi. Misalnya Yesus adalah juru selamat, itu sudah pasti. Itu dia sebabnya preaching. Ini nggak ada pembantah itu. Jadi surga itu ada. Surga itu hanya bisa dimasuki di dalam nama Bapa. Mereka yang percaya kepada Bapa dalam nama Yesus Kristus. Dia bilang bahwa yang bisa membawa orang ke surga itu adalah dia yang pernah datang dari surga ke bumi ini dan terus kemudian pulang lagi ke surga untuk menyediakan tempat. Jadi itulah anak manusia, Tuhan Yesus Kristus. Itu bisa Anda baca dalam Yohanes 3, kisah bagaimana pembicaraan Nikodemus dengan Yesus. Jadi dia mengajar. Tapi mengajar yang betul-betul mempunyai nilai-nilai abadi. Mempunyai nilai-nilai kemanusiaan. Bukan mengajar untuk menghancurkan manusia, bukan mengajar untuk merobohkan gereja, merobohkan tempat-tempat ibadah orang lain, bukan. Tapi mengajar untuk hal-hal yang baik. Mengasihi sekalipun musuhnya, mengasihi orang yang melakukan kejahatan, tapi tidak akan pernah mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Banyak bukti-bukti dalam Alkitab. Saya sudah katakan 31.176 ayat. Lalu 1.189 pasal, 66 kitab, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru, 2.930 bukan satu orang, bukan single fighter yang menerima firman Allah, yang menuliskan Alkitab ini. Tokohnya 2.930, penulisnya hampir lebih dari 40 orang. Kan luar biasa. Di bawah ilham Roh Kudus yang sama, di bawah kehendak Tuhan yang sama, di bawah pimpinan Tuhan yang sama, supaya mengajar apa? Tentang kebenaran, tentang kehendak Allah, tentang kemanusiaan, tentang bagaimana saling menolong, saling menghormati, saling menghargai sesama manusia. Jadi kalau kita sebagai umat Allah yang sudah dipenuhi Roh Kudus supaya kita berdampak bagi orang lain, ya kita harus rela diajar Roh Kudus itu. Roh Kudus tidak akan pernah mengajar kita sesuatu yang buruk. Gak akan pernah. Karena tadi sudah kita dengar apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga, apa yang dimaui oleh Bapa di surga. Dan yang diajar itu kemudian kalau kita sudah diajar, itu sebabnya bagi kita semuanya, mau saya katakan, bagi orang-orang percaya kepada itu, bacalah Alkitab itu tiap-tiap hari. Taruh perkataan satu demi satu. Misalnya, My God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Terus Mazmur 19 ayat yang 9, 10, 11. How can a young man keep his way pure by living according to your word?
I seek you with all my heart. Do not let me stray from your command. Jadi, aku sudah mencari engkau dengan segenap hatiku. Jangan biarkan aku tersesat dari perintah-perintahmu. Kan itu luar biasa. Bahkan dikatakan, I have hidden your word in my heart, that I might not sin against you. Aku telah menaruh firman-Mu dalamku. Supaya apa? Aku tidak berdosa kepadamu. Ayat 17-nya, do good to me, O God, and I shall live. Hidupnya bukan asal hidup. I will obey you. Aku akan taat kepadamu. Kan? Itu orang-orang yang diajar oleh firman Allah. Lalu dikatakan ayat 57-nya dikatakan, you are my portion, O Lord. I have promised to obey according to your word. Mantap. Jadi Tuhan itu bagian hidupnya. Lalu aku akan taat sesuai dengan firman-Mu. Begitu loh. Jadi Tuhan, Roh Kudus itu mengajar kita bukan untuk menghancurkan kita, bukan. Bukan untuk menyuruh kita bunuh diri, bukan. Bukan untuk kita menjadi pengantin bom, bukan. Bukan. Yesus mengajar kita. Karena itulah yang membawa, yang diajarkan itu adalah kebenaran. Jadi setelah dia mengajar kita dengan segala kekuatannya, dengan segala hikmatnya, dengan segala otoritasnya, maka setelah diajar, kita mengajarkan begitu. Setelah kita ditolong, kita menolong. Setelah kita diberkati, memberkati. Sekarang kita dibantu, ya membantu. Jadi nggak stagnan. Supaya apa yang dikatakan pertobatan yang berdampak pada kemanusiaan atau manusia itu sendiri, atau bagi dunia ini, itu betul terrealisasi. Dan itu nggak bisa Anda kerjakan dengan kekuatan Anda. Nggak bisa. Lalu yang ketiga, Roh Kudus membimbing kita. Saya bacakan Yohanes 16 ya, ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Allah. Yohanes 16 ayat yang ke-13 demikian. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi begitu, men. Wow. Henkau Singren Sydney. Ya. Saya sangat kenalan, berjumpa dengan Anda. Ya, saya juga. Cetau. Tongte, ya saya berharap kita tongte lah. Kita mengerti gitu ya. Jangan cetau. Ya, saya suka belajar bahasa-bahasa, jadi itu ya. Saya suka kadang-kala di dalam khotbah saya itu ya mencampur-campur bahasa itu gitu loh. Karena motonya adalah you know one word, say one word, and then increase. Kalau engkau tahu satu kata, sebutkan itu sampai engkau mahir. Lalu jangan berhenti, never stop, but increase, tambah gitu loh. Ya begitu kalau belajar bahasa. Puji nama Tuhan. Nah, yang ke ayat yang selanjutnya yang saya bacakan ayat Galatia ya. Galatia dulu, Galatia. Nah, Galatia. Ini dia. Galatia 5. Ayat yang ke-16, 17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging.
Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 25-nya. Jikalau kita hidup oleh roh, baik hidup kita juga dipimpin oleh roh. Di dalam Mazmur 23, Daud pernah berkata begini, The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. He make me lay down in green pasture. Dia memberikan aku di padang rumput yang hijau. He guide me to the quiet water. Dia menuntun aku ke air yang tenang. He restore my soul. Dia memperbarui jiwaku. He lead me in the path of righteousness. Dia memimpin aku ke jalan yang benar. Itu sebabnya Daud itu sangat dicintai oleh Allah. Bahkan dikatakan Daud itu biji mata Allah. Siapa yang berani mencungkil biji mata Allah? Nggak ada. Makanya kalau Anda baca dalam Kisah Rasul 13, di sana diceritakan bagaimana Yesus yang berkenan, Daud yang berkenan di hadapan Tuhan seumur hidupnya. Walaupun ada banyak sebenarnya pelanggaran yang dilakukan, tapi ia adalah orang yang sesuai dengan hatiku, dengan kehendakku. Karena ketika dia melakukan dosa, dia ditegur, dia bertobat. Makanya saya sering katakan kalau jadi pemimpin itu, jadilah pemimpin seperti si Daud. Teachable, orang yang sangat teachable, mudah diajar. Dia salah, ya diakuinya, tapi nggak diulanginya gitu. Dia bertobat. Itu sebabnya Allah sangat menghormati dia, Allah sangat mengasihi dia. Kenapa? Dia mau dipimpin oleh Roh Allah. Ya sebagai manusia kadang-kala enggak. Jangan pungkiri bahwa kita sebagai manusia daging kita, keangkuhan hidup kita, kemauan kita, ego kita, kadang-kala itu merasuk kuat dalam hati kita. Sehingga yang kita lakukan bukanlah kehendak Tuhan, tapi kehendak kita sendiri. Yang akibatnya merugikan orang lain dan merugikan kita sendiri juga. Dampaknya bagi orang lain kerusakan, bukan hal-hal yang positif. Sementara pertobatan sejati itu harus berdampak kepada manusia dalam yang positif. Sama dengan Paulus tadi yang saya katakan tadi. Setelah dia membunuh banyak orang atau menyakiti banyak orang, lalu kemudian dia bertobat, Tuhan pakai dia, lalu dia menginjil kemana-mana. Dan dia banyak kali mengalami penderitaan, dicambuk seperti Yesus, dia sudah pernah 5 kali bahkan. Jadi 5 kali 40 kurang 5, karena setiap kali hukuman penalti. 1 kali hukuman cambuk itu 4, kalau dihukum cambuk berarti itu 1 kali hukuman sebanyak 40 kali cambukan dikurang 1. Bayangkan itu. 200 berapa itu? Kurang 5, 295 kali. Dagingnya terobek-robek, sudah kecil. Kurus lagi. Habislah dagingnya. Tapi kan Anda tahu apakah dia menyerang melainkan? Tidak. Bahkan dikatakan, aku keluar dari semua penganiayaan, baik di Antioquia, di Listra. Aku keluar dari semua penderitaanku itu oleh tangan Tuhan yang menyertai aku. Kan hebat. Karena apa? Dia banyak memberikan dampak bagi orang lain. Dia banyak menolong orang lain. Dia banyak memberkati orang lain. Terlebih dalam hal-hal rohani. Yang jahat dibawanya kepada kebaikan. Contoh saja itu Filemon yang mencuri lalu melarikan diri. Filemon itu lalu masuk penjara, di penjara. Ketemu dengan Paulus.
lalu diinjili, bertobat, dia menjadi hamba Tuhan. Hidupnya si Filemon berdampak. Dia disuruh kembali kepada bosnya walaupun dia pada mulanya takut. Bosnya juga nggak mau terima, tetapi akulah yang menanggung dia. Karena apa? Dia sudah melihat perubahan total. Dia sudah melihat bagaimana Roh Kudus memenuhi dia, bagaimana Roh Kudus mengajar dia dalam hal-hal disiplin, dalam hal-hal melakukan kebenaran, dalam hal-hal yang baik. Dia sudah melihat bagaimana Tuhan memimpin dia. Dia tidak lagi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dia sudah saksikan semua itu. Coba ya. Titus Filemon. Ini kata-kata Paulus. Dan kalau dia sudah merugikan engkau maupun berhutang padamu, tanggungkanlah itu semuanya kepadaku. Aku Paulus menjamin dengan tulisan tanganku sendiri, aku akan membayarnya, agar jangan ku katakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini pun akan kau lakukan. Jadi di situ kita bisa melihat bagaimana Paulus itu mengirimkan dia kembali kepada tuannya. Ya. Ya. Jadi istilahnya yang penting bukan di mana Anda memulai, ya, tapi kemana Anda menuju. Yang penting bukan di mana Anda memulai, tetapi kemana Anda menuju. Kalau dalam Kristus Yesus dikatakan, ya menujulah kepada hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Ada seorang yang luar biasa namanya Dave Longberger, ya. Dicatat tahun 1996 dia menghasilkan penjualan sebanyak 525 juta, sementara dia memiliki konsultan 36.000 konsultan di seluruh negara. Lalu kemudian dia bukannya tamat kuliah, dia di sekolah menengah tamat usia 20 tahun. Dia mengulang sekali di kelas 1 dan mengulang 3 kali di kelas 5. Saya ingat saya yang bandel ini harus mengulang karena sering berkelah. Aduh, Dave, Simon, ya, saking bandalnya. Tapi ini Dave ini bukan karena bandal, bukan. Ya karena dia memang IQ-nya kurang maju gitu loh, nggak nyambung gitu. Tapi guru-guru itu juga terlalu itu, di kelas 5 itu dia sampai 3 kali. Ya itu keterlaluan lah ya. Tapi ya mungkin itu. Tetapi yang mau saya bilang adalah Dave itu di usia, Dave Longberger itu di usia Longberger itu dia di usia 9 tahun dia sudah belajar untuk berjualan. Nah, motonya ialah dia akan menyenangkan atasannya atau bosnya itu. Dia akan memikirkan apa yang menyenangkan bosnya dan mengerjakannya. Jadi apa saja yang disenangi bosnya, dia akan kerjakan asal bosnya senang. Apa yang dikehendaki bosnya dikerjakan asal bosnya senang. Seharusnya kita harus punya pemikiran seperti Dave Longberger ini. Karena apa? Kita punya Tuhan, punya Bapa, punya bos di atas segala bos, raja di atas segala raja, pemimpin di atas segala pemimpin, Tuhan di atas segala Tuhan.
Raja di atas segala raja. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Itulah Raja kita. Wah. Nah, seharusnya kita berpikir, bertindak seperti ini. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati bos kita, atasan kita itu, bapak kita itu. Supaya apa? Supaya kita bisa berdampak bagi semua orang. Dan itu sebabnya kesuksesan Deb itu, walaupun dengan tertatih-tatih dia menamatkan sekolah menengahnya, tetapi kehebatannya itu adalah bagaimana dia bekerja untuk bisa menyenangkan semua orang. Saya kadang-kala berpikir, apakah saya ini sudah menyenangkan, bisa menyenangkan semua orang. Tapi saya tahu keterusan saya belum. Saya harus jujur. Tapi kita harus menyenangkan Bapa Allah terlebih dahulu dalam hidup ini. Karena itu yang terpenting, menyenangkan Dia. Ya Deb karena dia punya motivasi wirausaha, jadi dia harus menyenangkan atasannya. Kita ini bukan berbisnis, bukan untuk mendapatkan sesuatu, bukan. Tapi kita hanya melakukan amanat agung, mau memberitakan kasih karunia kepada mereka-mereka yang belum percaya. Supaya apa? Keselamatan yang kita punya, mereka juga punya. Sorga yang kita punya, mereka juga punya. Begitu loh. Nah, jadi dia itu yang ketiga, dia membimbing. Yang tak kalah setelah dia dipenuhi, dia mengajar, lalu dia membimbing, dan kemudian Roh Kudus itu memberikan kuasa kepada kita. Ini bukan sekedar tapi itu janji Tuhan. Sebelum Yesus terangkat, coba kita lihat satu janji dari Lukas 24 yang digenapinya nanti di Lukas ya. Di dalam Kisah Rasul. Lukas 24 ayat 49 demikian. Sebelum dia terangkat ke surga itu dia bilang, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi, yaitu Roh Kudus. Jadi itu janji Allah untuk memberikan kuasa itu. Makanya dalam Kisah Rasul 1, engkau akan menerima kuasa, Kisah Rasul 1 ayat 8, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Lalu kalau Anda lihat mereka berdoa di loteng Yerusalem, ketika mereka berdoa dan mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, luar biasa. Kita melihat mengapa Yesus mengajari mereka untuk menantikan, untuk berdoa agar mendapatkan kuasa dari tempat yang maha tinggi itu. Kita lihat daripada masa pengangkatan setelah Yesus naik ke surga, ada kesuaman rohani, tidak ada lawatan, dan orang-orang merasa lesu, iman mereka merasa lesu, kehidupan mereka tidak lagi menjadi terang, mereka mau berbalik kepada pekerjaan mereka yang lama, murid-murid pun demikian. Jadi tidak ada pegangan yang luar biasa. Tapi setelah mereka berdoa di loteng Yerusalem, dan ketika mereka berkumpul di Yerusalem, apa yang terjadi? Roh Kudus dicurahkan, pekerjaan Tuhan dibangkitkan, Allah menyatakan kuasanya secara ajaib, dan jemaat Tuhan bertambah-tambah. Ada yang 3.000, ada yang 5.000. Timbul kasih yang besar di antara mereka. Ada revival. Ada kegerakan Tuhan yang besar. Bukan dikerjakan oleh tangan manusia, tapi dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus, di mana umatnya, di mana gerejanya, di mana hamba-hambanya berdoa menantikan kuasa itu. Lumpuh berjalan, lepra air, kanker sembuh, segala sakit penyakit disembuhkan pada waktu itu. Kadang-kala saya bertanya, di manakah kuasa itu?
Tapi saya tetap percaya bahwa Yesus sudah pernah berkata, firman-Nya sudah pernah berkata, bahwa Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Nya, kuasa-Nya tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tapi adakah kita bertekun terus dalam nama Yesus? Saya sudah menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja, bagaimana orang-orang yang sakit juga disembuhkan, bagaimana orang-orang yang mengatakan mau mati divonis dokter. Saya sudah saksikan itu beberapa masa yang lalu. Bagaimana iblis yang coba mencokol, semua kekuatan sudah dipanggil, tetapi hanya Yesus yang mampu melepaskannya. Jadi memang Roh Kudus itu mau memberikan kita kuasanya, bukan kuasa yang abal-abal, bukan. Kuasa yang memberikan ketenangan bagi kita, dan itu melepaskan orang lain, memerdekakan orang lain, menyukakan hati orang lain. Ya, kita lihat bagaimana pelayan saudara kita Pastor Simon di Balikpapan. Ya, pemakaian Tuhan atas dirinya. Kita sudah banyak mendengarkan kesaksian-kesaksian para muslim. Apakah dia menolak muslim itu datang? Tidak. Dia memberikan dampak. Dia memberikan kuasa, kesembuhan melalui Yesus Kristus. Dan itulah yang seharusnya kita miliki dalam pelayanan ini. Itulah yang seharusnya kita miliki dalam kehidupan ini sebagai orang percaya. Mari kita terus berdoa. Mari kita terus sampai dikatakan Roh Kudus itu memberikan kuasa-Nya bagi kita. Dalam bahasa Ibrani Zakaria 4 ayat yang pertama, Lope kuak, lope kair, ki imberuki, Amar Adonai Sebaot. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi melainkan karena Rohku. Demikian firman Allah. Jadi mari kita terus melakukan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan. Sehingga betul-betul dengan pekerjaan Tuhan yang sudah kita alami dari di mana Tuhan mengerjakan sesuatu yang dasar bagi kita, Dia memenuhi kita, Dia mengajar kita, Dia membimbing kita, Dia memberikan kuasanya supaya apa? Kita memberikan dampak bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Terima kasih, berkati firman-Mu, berkati kami semuanya. Yang sakit dalam nama Yesus, Yesus peduli atas dirimu, Yesus peduli atas keadaanmu, dan Yesus peduli atas situasimu. Sakitmu, bila engkau yakin, taruh di tempat yang sakit, dengarkan dalam nama Yesus Kristus, sembuhlah engkau, oleh bilur-bilurnya, sembuhlah engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun sakitmu, ketika engkau mengimaninya dengan sungguh kepada anak domba Allah itu, Tuhan bisa menyembuhkan engkau, Tuhan bisa menjamah engkau. Karena Tuhan tidak mengenal ruang dan jarak. Selama engkau mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, selama engkau mengakui dia dokter di atas segala dokter, maka Dia akan hadir menjamah engkau saat ini juga. Terima kasih. Yang nama Tuhan kuatkan, yang mengalami masalah Tuhan lepaskan dari masalah, karena kami tahu Yesus adalah jawaban dalam setiap kami. Pemerintah kami, presiden kami, wakil presiden, para menteri diberkati oleh Tuhan, para gubernur, bupati, camat, lurah, RT, RW, semuanya. Oh Tuhan, diberkatilah mereka. Kami juga berdoa buat sahabat-sahabat kami, Gereja Aras, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pimpinan juga diberkati oleh Tuhan. Gereja Pantai Kosta, dimanapun ada sahabat-sahabat kami, diberkati oleh Tuhan. Seluruh sidang jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Tuhan memberkati. Haleluya.
Amin.